Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak rahimakumullah. Pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan pembacaan buku Adab Harian Muslim Teladan ya karangan Syekh Abdul Hamid bin Abdirrahman As-Suhaibani. Ya, yang kita sudah masuk ke bab 8. Adab-adab safar. Safar itu apa Bapak-bapak? Ya, melakukan perjalanan yang jauh ya. Batasnya berapa kilometer? 80. Pak Giarto, batasnya berapa kilometer? Minimal. Dikatakan safar 90. Mas Cahyo 200. Pak Ridwan 50 aja nawar. Pak Ma'ruf 100 juga. Pak Gimin 125. Masya Allah. Ini kita udah kayak lagi dagang ya. Nawar. Bapak-bapak rahimakumullah, dikatakan safar itu batasnya menurut pendapat yang saya pegang itu 85 km. Berarti jawabannya antara Pak Lilik sama Pak Giarto tadi ya. Kalau yang lain berdasarkan apa? Berdasarkan perasaan dan tebakan saja. Iya, kira-kira 85 km. Berarti kalau misalkan Bapak dari sini lewat tol, berarti pas di mana? Sebelum Subang. Pintu keluar tol Subang itu sudah safar. Ya, Pak ya. Nah, itulah dinamakan dengan safar. Ya, begitu. Jadi tergantung jaraknya. Ya. Beliau di sini berkata, adab-adab sebelum safar. Yang pertama, melakukan sholat istikharah. Melakukan sholat istikharah sebelum bepergian, yaitu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa istikharah. Doanya panjang nih bapak-bapak ya, Masya Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, apapun itu. Mau nikah, milih jodoh ya terutama ya. Mau dia misalkan ambil proyek atau tidak ya. Mau safar ya. Atau misalkan dihadapkan dengan 2 pilihan ya, begitu. Itu kita istikharah. Sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an, berarti ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat perhatian sekali mengajarkan para sahabat untuk melaksanakan atau mengerjakan sholat istikharah. Berapa rakaat tadi, Pak? 2 rakaat saja. Beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah melakukan sholat istikharah. Ini hukumnya sunnah. Kemudian dia membaca doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri au qala ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri au qala ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Oh, panjang banget doanya. Ya. Nah, ini
Kalau saya hafalnya dengan teks yang satunya lagi ya. Kalau ini ada tambahan baru yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu-Mu, dan aku mohon kekuatan kepadamu untuk mengatasi persoalanku dengan kemahakuasaan-Mu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerah-Mu yang maha agung. Sesungguhnya Engkau maha kuasa, sedangkan aku tidak kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui, dan Engkaulah yang maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini, maksudnya ini disebut apa? Misalkan perempuan ini cocok jadi istri saya, ya istri saya yang kedua, misalkan begitu bapak-bapak ya, atau yang selanjutnya, atau yang pertama, atau pekerjaan atau proyek, jika proyek yang ini lebih baik buat saya, maka apa? Ya, sebutkan ya, lebih baik daripada dalam agamaku, penghidupanku, dan akibatnya terhadap diriku. Maksudnya kita minta pilihan sama Allah. Ya, tadi dua pilihan tadi atau beberapa pilihan tadi, agar pilihan yang Allah pilihkan untuk kita baik untuk apa? Untuk agamaku. Biar kita ketika menjalani itu agama kita tidak rusak. Penghidupanku maksudnya ini penghasilan, rizki, segala macam. Agar enggak apa namanya? Misalkan proyek biar enggak bangkrut, biar enggak gagal dan lain-lain. Dan akibatnya terhadap diriku. Nah, kepada dirinya, apakah dirinya nanti mendapatkan mudorot, entah itu jadi misalkan kalau perempuan KDRT, ya suaminya ternyata Masya Allah ya, galak gitu misalkan ya, dan seterusnya. Nah, dan akibatnya atau Nabi bersabda, di dunia atau di akhirat, maka ya mudahkanlah dia untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berikanlah berkah. Akan tetapi jika engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku, dalam agamaku, penghidupanku, dan akibatnya terhadap diriku, ya, maka singkirkanlah persoalan tersebut. Jauhkan ya Allah, jauhkan aku daripadanya, dan takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berikanlah keridhoanmu kepadaku. Ya, begitu bapak-bapak. Nah, saya dulu waktu nikah, saya istikharah, maju enggak nih, itu kan. Begitu. Nah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan semuanya. Ya, sekarang alhamdulillah penuh dengan keberkahan pernikahan itu. Nah, bapak-bapak juga sama, ya. Ketika dihadapkan permasalahan, maka sholat istikharah. Ustaz, kalau belum hafal doanya gimana? Ya pokoknya doa aja. Sebutin, ya Allah, saya dalam rangka dihadapi dua masalah. Yang satu proyeknya 500 juta, yang satu 550 juta, misalkan. Kira-kira mana yang lebih baik buat saya, ya Allah? Mana yang lebih baik untuk diri saya, agama saya, rizki saya, dan seterusnya. Nah, nanti biasanya tandanya adalah, ya biasanya lewat mimpi. Kata para ulama, lewat mimpi. Atau kecenderungan hati kita. Yang penting istikharah itu kita niatnya ikhlas. Nah, biasakan bapak-bapak istikharah itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum safar. Misalkan safar itu, misalkan safar mau proyek jauh nih, 10 hari kemudian. Udah tahu nih, 10 hari berangkat. Nah, dari 10 hari itu misalkan sholat terus tuh. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Ada bacaan tertentu? Tidak ada. Baca aja sholat-sholat pendek. Ya, waktunya terserah bapak. Ya, begitu bapak-bapak rahimakumullah. Yang penting jangan ketika dia matahari terbit dan matahari tenggelam, atau matahari ketika berada di atas kepala kita. Persis itu tidak boleh ya. Untuk sholat sunnah. Lalu adab yang kedua bapak-bapak rahimakumullah, ketika kita mau safar, hendaknya kita bertaubat kepada Allah dari segala macam kemaksiatan yang telah diperbuat, dan beristighfar dari setiap dosa yang dilakukan,
karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah dia melakukan safar dan tidak mengetahui pula takdir yang menimpanya. Sekarang bapak-bapak beda dengan zaman dulu kan. Zaman dulu itu kalau pergi keluar kota naik unta, naik kuda, naik keldai, perjalanan berbulan-bulan. Nah kalau sekarang, walaupun fasilitasnya lebih mudah, tapi resikonya lebih besar juga. Di jalanan, ya apakah kita naudzubillah kecelakaan, naik pesawat bisa jadi ada turbulensi jatuh, naudzubillah. Naik kereta pun sama, semuanya ada resiko. Safar itu ada resiko, ya. Makanya hendaknya apalagi kita mau pergi jauh, apalagi seperti misalkan mau berangkat umroh, mau berangkat haji, ya, kita taubat, ya Allah, ya ampun dosa-dosa saya. Ada salah sama orang, ya, kita meminta maaf kepadanya, ya. Lalu kata Syekh, bagi seorang yang hendak safar, hendaknya dia mengembalikan barang-barang yang pernah dia ambil dari pemiliknya, nyolong maksudnya, ya, atau memakai tanpa izin, membayar hutang-hutangnya, lalu menyiapkan nafkah atau uang belanja kepada keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungannya. Makanya di antaranya bapak-bapak, orang mau umroh, mau safar, itu dia bisa meninggalkan apa? Nafkah buat keluarga yang ditinggalkan. Ya, jangan punya duit pas-pasan buat umroh saja, buat haji saja. Dia tidak meninggalkan nafkah untuk orang di rumah. Ini keliru, ya. Lebih baik kita bersabar dulu, nabung. Ya, kira-kira kita umroh biasanya berapa hari Pak Gimin? Kemarin. Umroh berapa hari? 10 hari kan. Nah, 10 hari itu kira-kira uang belanja biasa berapa? Sehari. 200.000 atau 100.000. Nah, itu dikali 10 berarti 1 miliar. Berapa? 2 juta ya Pak ya. Nah, itu siapkan. Nah, itu minimal kita harus bisa seperti itu. Ya, jangan sampai misalkan kita nih, alhamdulillah Ustaz, saya diumrohin sama orang. Tapi kita pekerjaan lepas gitu. Iya kan ya? Kalau kita nggak kerja di hari itu, istri kita nggak makan. Nah, bagusnya ya selama nunggu berangkat umroh atau haji atau dihajikan orang, semangat tuh getol nyari duit yang banyak. Kira-kira berapa hari dia pergi haji? Kalau yang reguler kan 40 hari ya Pak ya? Kalau yang furoda kan paling berapa hari kan, sepekan atau 10 hari. Atau umroh maksimal 14 hari ya, atau 10 hari. Yaitu kalau jalan-jalan dulu biasanya. Ya, itu dihitung berapa biasanya nafkah buat istri ya. Begitu Bapak-bapak. Jadi biar dia tidak menelantarkan keluarga di rumah. Dan segera menyelesaikan perjanjian yang diulur-ulur. Nah, ini tidak boleh punya janji sama orang segera tunaikan Bapak-bapak ya. Lalu menulis wasiat kepada ahli warisnya. Nah, ini wasiat ini penting Bapak-bapak rahimakumullah. Misalkan Bapak mau safar, mau umroh nih. Bapak punya harta banyak. Nah, ada wasiat misalkan. Nanti kalau saya kenapa-napa, nanti saya wasiatin ini, tapi tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Nggak boleh. Ya, kurang dari 1/3 harta yang ditinggalkan, itu boleh dijadikan wasiat. Misalkan 1/3 ini buat anak-anak yatim dibagi-bagi, nah, gitu, itu boleh ya. Tapi kalau lebih dari itu tidak boleh. Dan hendaknya seorang yang safar tidak membawa perbekalan kecuali dari sumber yang halal. Apalagi berangkat umroh, berangkat haji, harus dari sumber yang halal. Apalagi karena kan kita safar paling lama ya itu ya Pak ya, zaman sekarang ya kan ya. Umroh sama pergi haji. Kalau kita pulang kampung ya 2 minggu ya, atau ya itu pun keluarga kita bawa semua. Berbeda dengan ya tadi safar ketika ibadah umroh ya, begitu. Lalu yang ketiga, hendaknya melakukan safar atau perjalanan bersama dengan 2 orang atau lebih ya. Sebagaimana dalam hadis ar-rakibu syaitan warrakibani syaitanani
Wasalasatu rukbun, ya. Jadi satu pengendara, yaitu satu orang musafir adalah setan, kata Rasulullah. Dua orang musafir berarti dua setan. Dan tiga musafir adalah rombongan musafir. Hadis ini hasan, riwayat Ahmad, Abu Daud, ya, dan lain-lain. Nah, bapak-bapak, maksudnya yang pernah saya baca, ya, biasanya kalau orang musafir sendirian, namanya di kampung orang, nggak ada yang kenal dia kan, dia mau ngapain aja terserah. Dia mau, mohon maaf, mau minum minuman keras, mau macem-macem, nggak ada yang kenal dia. Ya nggak Pak? Ini siapa sih? Nggak ada yang kenal, ya terserah dia udah. Nah ini ya maksudnya. Kalau dua orang, ya kadang temennya juga ngikut. Nah makanya disebut dengan syaitonani, dua setan. Tapi kalau tiga, nah biasanya ini imbang. Ya begitu. Jadi disunahkan kita kalau safar, ya misalkan iman kita lemah, jangan sendirian. Karena ya itu tadi, ketika iman lemah sendirian, ya banyak sekali godaannya. Apalagi safarnya ke Bali. Nah, ya Pak ya. Begitu. Lalu yang keempat, seorang musafir hendaknya memilih teman perjalanan yang soleh, yaitu orang-orang yang dapat membantu menjaga agamanya, menegurnya apabila dia lupa, maksudnya khilaf di jalanan, lagi safar, ngomongnya kasar, banyak ngeluh, temennya lagi musibah yang satu rombongan ngeluh. Nah, ini ada orang-orang yang tugasnya ngingetin dengan cara yang baik, ya. Lagi safar, sholatnya jadi ogah, diingetin. Lagi safar, di perjalanan banyakin maksiat, dengerin musik terus sepanjang jalan, biar kagak ngantuk Ustaz. Lebih banyak cara biar kita nggak ngantuk tuh banyak. Di antaranya yang saya lakukan adalah makan permen karet atau ngemil Pak ya, atau ngemil. Saya pernah tuh Pak tuh, tahu tinggal satu, cabai rawit aja tiga-tiganya saya makan tuh. Wah, biar nggak ngantuk ya, begitu. Perut mulus, udah dah, makin nggak ngantuk lagi, kecepatan bertambah ya Pak ya. Mana nih rest area nih? Rest area 5 km lagi udah berasanya udah kayak 15 kilo. Waduh ya Allah. Nah itulah bapak-bapak rahimakumullah. Dan yang kelima, mengangkat pemimpin. Nah biasanya pemimpin itu yang dipilih adalah yang paling paham agama, ya, yang bacaan surat Al-Fatihahnya paling bagus, nanti dia jadi imam. Nah gitu Pak. Tapi ini sunnah ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum." Jika 3 orang keluar untuk safar, maka hendaknya mereka mengangkat satu dari 3 itu ketua rombongan. Nah, dia ini yang mengatur nanti sholatnya di mana, nanti istirahatnya di mana, begitu Bapak-bapak. Nanti dia yang memutuskan perkara. Begitu selama di perjalanan, misalkan naik mobilnya mogok, nah, habis musyawarah, apa dia yang menentukan tuh, itu yang baik, ya. Dan biasanya selain dia paham agama, bapak-bapak, dia yang paham medan, dia udah sering ke situ, udah pengalaman lah ibaratnya, ya begitu. Atau bisa jadi orang yang paham medan itu dijadikan penasehatnya. Ya begitu, misalkan ya sholatnya belentang-belentong nih orang, kan nggak mungkin juga disuruh jadi amir. Nah misalkan sholatnya rajinan kita, begitu ya, begitu. Jangan dipilih dia jadi ketua, nggak boleh. Dan dipilih sebagai ketua rombongan adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Perhatikan ya Pak nih, akhlaknya paling baik kepada teman-temannya, paling dekat dengan teman-temannya, paling mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya. Alias dia orangnya nggak egois. Lalu dia ini orangnya pintar dalam mengambil keputusan dan mengambil ya solusi apabila ada masalah.
Yang keenam, disunnahkan untuk safar pada hari Kamis dan dilakukan dini hari atau malam hari, Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, Ka'ab bin Malik meriwayatkan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada perang Tabuk. Perang Tabuk tuh jauh banget, Bapak-bapak. Jauh. Bapak-bapak buka Google Map, ketik Madinah menuju Tabuk. Pilihnya jalan kaki tapi. Coba nanti sampai rumah. Berapa waktu yang ditempuh? Yaitu perjalanan Rasulullah ke Tabuk, ya. Begitu. Nah, beliau memilih hari Kamis dan telah menjadi kebiasaan beliau keluar atau pergi itu pada hari Kamis, ya. Dan juga disebutkan dalil yang lain tentang disunnahkannya untuk berangkat pagi-pagi ketika melakukan safar atau perjalanan. Ya, yaitu adalah Bapak-bapak rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi setiap orang yang beriman, umatnya, ya, agar diberikan keberkahan pada pagi harinya. Beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Makanya kalau pagi hari jangan tidur, Pak. Apalagi setelah subuh. Jangan. Kalau kata orang dulu, apa itu? Rezeki dipatok atau digegel ayam. Itu kan hanya perkataan orang zaman dahulu. Tetapi ini ada hadisnya. Kalau pagi ba'da subuh jangan tidur. Jangan. Tahan. Ya. Nah, biar nggak ngantuk, ngopi. Nah, saya tuh gitu, Pak. Habis subuh nih, ya, dari masjid, ya, aktivitas rutin biasa. Dan jam 7 tuh udah nyeduh kopi tuh. Wah, biasanya kuat tuh sampai jam pada zuhur, insya Allah bisa. Kuat, matanya melek. Nah, jangan banyak terlalu mengkonsumsi karbohidrat. Ya, Pak, ya. Alias makannya jangan terlalu banyak. Kalau makan nasi uduk, wah udah pasti udah tuh ngantuk tuh. Ya. Nah, nasi uduk tuh pasti ngantuk. Saya juga begitu, habis makan nasi uduk. Bukannya itu diabetes, bukan. Tapi yang saya baca, terlalu banyak konsumsi karbohidrat bikin kita ngantuk. Ya. Begitu. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, berikutnya yang ketujuh, berpamitan kepada keluarga dan teman-teman yang tinggalkan. Ini disunahkan. Makanya kalau ada orang umroh atau pergi haji, dia tuh ngabarin, itu bukan ria, bukan. Jadi dia pamitan aja. Nah, orang yang mendengar itu, Bapak-bapak rahimakumullah, mendoakan. Ya minimal doakan, Pak, mudah-mudahan selamat di jalan, pulang lagi dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Misalkan mau pergi haji, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, yang mudah-mudahan jadi umrohnya umroh yang mabrur. Minimal didoakan, begitu. Kalau orang hartanya lebih, mau ngadain walimah atau makan-makan sebelum berangkat haji, boleh-boleh aja. Tapi dilihat, jangan sampai ada kemaksiatan. Seperti misalkan adanya alat musik, ya, misalkan sholawatan, tapi pakai alat musik, ya, ketimpring itu, tepak pang. Mendingan undang tetangga makan, terus ada sedia waktu, ya, bapak-bapak, saya insya Allah besok mau berangkat haji, mohon doakan, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan di sana. Insya Allah semua bapak-bapak yang hadir di sini saya doakan nanti di Padang Arafah. Oh, tetangga senang. Itu yang baik. Tapi kalau kelebihan harta, kalau nggak ada ya nggak usah. Cukup kabarin tetangga, ya, dan lain-lain, ya. Begitu. Syukur-syukur pulang-pulang dibawain oleh-oleh. Ya, begitu. Tapi sekarang sulit loh, Pak. Zam-zam aja dibatasin, ya. Ya, qadarullah. Kenapa? Ya,
Tapi kan kita belum tahu tuh Pak asli atau tidak ya kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan untuk poin ini. Ini ketika ya adab-adab ketika kita safar. Tadi jaraknya berapa kilo? 884 km. Apaan tuh? Itu yang tadi. Enggak, saya nanya jarak maksimal safar apa, minimal safar berapa kilo? 85 kilo oleh Rasulullah berapa? 480. Jalan kaki berapa hari? 4 hari. Masya Allah. Itu perjuangan siapa Pak? Perjuangan Rasul? 484 km. Nah, gitu Bapak-bapak. Mudah-mudahan nanti kita bisa di sini mengkaji sirahnya Nabi. Kita pelan-pelan belajar. Jangan ngaku cinta saja sama Nabi Muhammad. Ya, ketika ada bulan Rabiul Awal, ya, merayakan Maulid Nabi, ya, tapi nggak tahu esensi bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad. Ya, senengnya pas aja ada acara-acara seperti itu aja. Kenapa? Karena ada makanan banyak, ada bagi-bagi amplop, ya begitu. Tapi ketika ditanya Rasulullah diangkat jadi nabi usia berapa? Meneketeh, gitu ya. Atau kapan Rasulullah SAW itu perang pertama kali itu kapan? Misalkan kita minimal ya ditanya. Perang Uhud apa perang Badar? Wah, dia juga nggak tahu. Paman Rasulullah yang kafir siapa? Nah, dia juga nggak tahu. Karena ketika hadir di acara-acara seperti itu, dia bukannya karena kecintaan kepada Nabi. Ada unsur-unsur yang lain. Nah, di antara orang-orang yang mencintai Nabi adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak, kalau kita pelajari sirah Nabi, Bapak-bapak rahimakumullah, dan juga kita pelajari akhlaknya Nabi Muhammad SAW, kita nanti jadi pribadi yang insya Allah lebih baik lagi. Kalau kita nggak bisa seperti Nabi, minimal hal-hal yang mudah kita kerjakan, itu pun sudah berkah. Karena setiap sunnah yang beliau lakukan dinyatakan oleh para ulama ini sunnah Rasulullah, pasti ada keberkahan di situ. Contohnya bersiwak. Pakai kayu siwak itu udah jarang sekali Pak. Nah, kalau bapak-bapak ingin menghidupkan sunnah, nah hidupkanlah sunnah bersiwak. Karena sudah mulai jarang orang bersiwak. Ya, udah jarang. Kalau gosok gigi gimana Ustaz? Ya kata para ulama beda lagi. Ini pakai kayu siwak. Pakai kayu siwak ya, begitu. Sampai di sini dulu Bapak-bapak rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.